Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alisya Rafapela dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2236010023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan proyek mata kuliah Introduction to Marketing Communication dan materi yang saya bawakan kali ini adalah Marketing Communication tentang Gojek. Analisis 7P dari perusahaan Gojek. Yang pertama ada produk. Produk dari Gojek adalah jasa yang ditawarkan di dalamnya. Saat ini jasa yang ditawarkan oleh Gojek sudah semakin berkembang dan variatif, yaitu ada layanan transportasi, pengiriman makanan atau yang disebut dengan GoFood, pengiriman barang GoSend, layanan belanja GoMart, serta layanan keuangan GoPay dan GoPay Later. Berikut adalah contoh produk-produk Gojek yang tertera di aplikasi Gojek. Yang kedua ada price. Saat Gojek berdiri, harga yang ditawarkan termasuk terjangkau karena adanya investor dan Gojek mendapatkan pendanaan yang besar. Saat itu, Gojek mendapatkan dana sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat dari Sequoia Capital. Gojek telah melakukan strategi penetapan harga yang cerdas untuk memenangkan persaingan di pasar. Namun, harga yang ditawarkan oleh Gojek juga sangat bersaing dengan layanan transportasi online lainnya di Indonesia, seperti Grab, Maxim, dan Uber. Apalagi setelah adanya kenaikan BBM pada tahun 2023 awal, mau tidak mau produk layanan yang diberikan oleh para transportasi online ini menjadi naik. Namun, Gojek memiliki strategi marketing dan solusi untuk hal itu dengan mengadakan diskon-diskon dalam bentuk voucher. Diskon yang ditawarkan dapat berupa potongan harga ongkos dan juga cashback dalam bentuk GoPay Coins yang dapat kita gunakan sebagai biaya ongkos. Yang ketiga ada promotion. Untuk menarik minat masyarakat pada Gojek, mereka melakukan promosi melalui media dalam bentuk iklan di TV, billboard, transportasi umum, dan masih banyak lagi. Gojek juga aktif di beberapa sosial media untuk memberi info kepada masyarakat mengenai fitur-fiturnya. Gojek juga memiliki branding logo serta warna hijau yang sudah dikenal dan mudah diingat oleh masyarakat. Selain itu, Gojek juga sering melakukan promosi langsung seperti diskon, cashback untuk pengguna baru atau promosi untuk pengguna yang sedang menggunakan layanan tertentu yang pastinya sangat menarik minat masyarakat. Yang keempat ada Place. Hal yang paling utama dan unggul dalam Gojek dalam transportasi online adalah Gojek dapat diakses di mana saja dan kapan saja melalui berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan alat gadget lainnya. Selain itu, Gojek juga telah mengembangkan fitur yang memungkinkan pelanggan untuk melacak lokasi pengemudi yang mengantarkan pesanan mereka secara real time. Fitur ini memberikan keuntungan bagi pelanggan karena mereka dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan dan lokasi pengemudi atau kurir dengan lebih akurat. Gojek juga telah mengembangkan strategi untuk memperluas jangkauan layanan mereka. Mereka telah menjalin kerjasama dengan berbagai restoran, toko online, dan institusi keuangan untuk menawarkan layanan pengiriman makanan, pembayaran tagihan, dan layanan keuangan lainnya melalui aplikasi Gojek. Yang kelima ada proses. Gojek memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat diakses dengan mudah melalui fitur aplikasi Gojek yang mudah digunakan dan dapat diakses dari berbagai perangkat gadget. Dengan teknologi yang terintegrasi, pelanggan dapat memesan layanan dengan cepat dan mudah, termasuk untuk pengiriman makanan, transportasi, belanja, pembayaran, dan layanan lainnya. Gojek juga memastikan bahwa proses pelayanan yang diterima diterapkan dengan efisien dan cepat. Dalam hal ini, Gojek menggunakan teknologi untuk mempermudah transaksi dan pengiriman produk. Dalam menjalankan bisnis pengiriman makanan misalnya, Gojek mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dengan restoran dan toko-toko yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan secara online dan kemudian dikirimkan dengan cepat ke tempat yang diinginkan. Yang keenam ada people. Gojek memberikan pelatihan serta pengembangan karyawan secara berkala agar mereka dapat terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Hal ini memastikan bahwa karyawan selalu siap memberikan layanan yang terbaik dan membantu meningkatkan kepuasan pelanggan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan Gojek. Dalam menanggapi kasus COVID-19, Gojek juga memastikan seluruh driver telah melakukan vaksin dan memberi info kepada pelanggan bahwa driver sudah divaksin melalui aplikasi sehingga menimbulkan rasa aman pada pelanggan.
Yang terakhir ada physical evidence. Physical evidence Gojek adalah aplikasi Gojek yang digunakan oleh pengguna untuk memesan berbagai layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Selain itu, Gojek menampilkan berbagai promosi dan diskon yang dapat meningkatkan daya tarik pengguna terhadap aplikasi tersebut, dan ada lagi bagian dari physical evidence seperti menggunakan atribut dari Gojek itu sendiri. Atribut Gojek ada jaket, helm, dan sepatu seperti yang ada pada gambar di samping. Atribut ini juga harus terawat dengan baik dan diberikan secara konsisten kepada para pelanggan untuk memberikan kesan profesional dan konsisten terhadap pelanggan. Selanjutnya adalah analisa 4C. Yang pertama ada customer. Gojek melihat peluang dari kebutuhan masyarakat saat ini dari segi transportasi, di mana akan lebih memudahkan apabila masyarakat bisa dijemput dan diantar sesuai dengan tempat asal dan tempat yang dituju tanpa perlu bersusah payah. Yang kedua ada cost. Gojek membuat biaya yang perlu dibayar oleh konsumen bersifat transparan dan bisa dilihat dari aplikasi sesuai jarak yang perlu ditempuh. Hal ini dibuat agar menimbulkan kepercayaan dari customer. Yang ketiga ada convenience. Convenience dari Gojek adalah Gojek sangat memfokuskan layanannya dengan mengutamakan kenyamanan konsumen. Gojek menyediakan lebih dari 2 juta mitra usaha di berbagai kota di Indonesia agar konsumen dapat lebih cepat mendapatkan driver. Yang terakhir ada communication. Dalam mengenalkan Gojek pada masyarakat, Gojek menggunakan berbagai media promosi agar masyarakat dapat lebih mudah mengetahui dan mengenal Gojek. Segmentasi pasar Gojek. Dengan menggunakan segmentasi pasar, Gojek dapat menargetkan konsumen dengan lebih efektif dalam mengembangkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan preferensi konsumen. Apa saja segmentasi pasar yang digunakan oleh Gojek? Yang pertama ada segmentasi transportasi. Segmen ini terdiri dari orang-orang yang membutuhkan layanan transportasi. Gojek memenuhi kebutuhan ini dengan menawarkan layanan transportasi dengan berbagai jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil, atau taksi. Dua, ada segmentasi pengiriman barang. Segmen ini terdiri dari orang-orang atau perusahaan yang membutuhkan layanan pengiriman barang dalam skala kecil hingga besar. Tiga, segmentasi pembayaran digital. Segmen ini terdiri dari orang-orang yang membutuhkan kemudahan dalam melakukan pembayaran, seperti membayar tagihan listrik atau pulsa telepon. Gojek menawarkan layanan pembayaran digital yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan cepat melalui aplikasi Gojek. 4. Jasa lainnya. Yang dimaksud dari jasa lainnya adalah segmen ini terdiri dari orang-orang yang membutuhkan layanan-layanan lain seperti layanan kesehatan, layanan perawatan, mobil, atau layanan kecantikan. Gojek juga memenuhi kebutuhan ini dengan menawarkan layanan-layanan tersebut melalui aplikasi Gojek. Strategi marketing communication Gojek. Untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk layanannya kepada konsumen, Gojek telah melakukan beberapa strategi marketing communication. Di antaranya, yang pertama iklan. Gojek melakukan iklan di berbagai media seperti televisi, radio, dan media sosial. Iklan Gojek menonjolkan keunggulan produk dan layanannya serta menekankan keuntungan dan manfaat yang bisa didapatkan oleh konsumen. Kedua, diskon. Gojek juga memberikan diskon pada produk layanannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan minat konsumen dan memperluas pangsa pasar Gojek, serta memberikan keunggulan dari persaingan antara transportasi online lainnya. Ketiga, sponsorship. Gojek juga melakukan sponsorship pada berbagai acara atau event untuk meningkatkan awareness dan memperkenalkan brand Gojek kepada konsumen. Contohnya, Gojek menjadi sponsor pada acara olahraga dan konser musik. Keempat, endorsement. Gojek juga bekerja sama dengan influencer atau tokoh publik untuk memperkenalkan produk layanannya kepada konsumen. Dengan begitu, Gojek bisa menjangkau segmen pasar yang lebih luas dari publik figur tersebut. Kelima, ada konten marketing. Gojek mengembangkan strategi konten marketing di sosial media dengan menyediakan konten-konten berkualitas dan informatif pada konsumen, seperti tips dan trik dalam penggunaan aplikasi Gojek atau berita terkini seputar produk dari layanan Gojek. Kesimpulan, Gojek adalah salah satu transportasi online yang seringkali digunakan oleh masyarakat
dan dianggap memudahkan para masyarakat yang kebetulan tidak memiliki kendaraan sendiri. Dalam rangka mempromosikan produk layanannya kepada konsumen, Gojek juga telah melakukan berbagai strategi marketing communication. Di antaranya, iklan di berbagai media, sponsorship, promosi, diskon, endorsement, dan konten marketing. Hal ini dilakukan untuk membangun brand awareness kepada masyarakat dalam jangka waktu panjang serta memperluas segmentasi pasar Gojek. Sekian materi marketing communication dari perusahaan Gojek yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih banyak telah memperhatikan. Saya harap materi yang saya sampaikan bersifat informatif